Hai Kobil, Oke, Smart Student. hari ini kita bahas buku apa lagi nih? Nah, di Smart Book ini kita bakal bahas penulisnya Dale Carnegie itu. Itu How to Win Friends and Influence People. Gimana cara kita memenangkan teman itu dalam berarti memperluas pertemanan lah. Penasaran? Penasaran banget. Oke, langsung kita bahas ya Smart Student ya. Hubungan kita dengan manusia itu sangat penting. Kan makhluk sosial kan manusia itu, betul gak? Betul. Kita sebagai manusia itu kan pengen diakuin kan. Pengen diakuin itu bukan berarti kayak haus kekuasaan, bukan. Pengen kayak anggap ada pada saat itu lah gitu ya, diikut-libatkan, dilayani, di apa gitu kan. Jangan menuntut dilayani terus, tapi coba untuk melayani. Nah di sini ini juga aku belajar terkait leadership juga sebenarnya, dan aku rangkum jadi 5 poin. Pertama, berikanlah pujian dan apresiasi yang tulus. Di halaman 270 kan seringkali kan kita kalau melihat teman kita atau partner kita atau tanda kutip bawahan kita melakukan suatu kesalahan, kita nggak muji kan. Kayak langsung judge gitu kan, kok bisa kayak gini, kenapa gak kayak gini. Betul. Kalau misalnya dia melakukan suatu hal yang normal, kita diem aja, bener gak? Bener banget. Kalau misalnya nih ada papan tulis putih tapi ada titik hitam satu, yang orang lihat apa? Si titik hitamnya. Nah dia nggak melihat kan ya yang putihnya yang banyak itu kan. Betul. Padahal putihnya lebih luas kan daripada hitam kan. Nah di bawah kita harus ingat selalu apresiasi lah gitu. Kalau misalnya dilakukan suatu hal yang udah baik, ada progres. Nah, tapi bukan berarti dia gak ada melakukan kesalahan kan, pasti ada dong kesalahan yang lainnya ya. Orang-orangnya kan, teman-teman kita juga. Poin keduanya, akui kesalahan sebelum kritik orang lain. Kayak misalnya ada suatu hal gitu ya, suatu kejadian atau orang, dia melakukan suatu hal tersebut yang memang menurut kita itu tidak normal kan. Tapi kadang aku bercermin juga, waduh, aku lebih baik daripada dia. Sebelum kita kritik orang lain, ya coba kita introspeksi diri dulu. Bukan berarti kita harus sempurna dulu kan, bukan. Tapi lebih ke cermin dulu lah, gitu, bercermin dulu. Mungkin kalau kita di posisi dia pun akan melakukan hal yang sama, bisa jadi loh. Ketiga, ini paling menarik nih yang ketiga nih, Bang. Apa tuh? Karena kan orang kan gak suka diperintah kan, bener gak? Bener banget. Nah, misalnya ada kerjaan nih, kalau ada kerjaan ada kerjasama gitu, ada tim lah, koordinasi tim A, tim B, tim C gitu ya, satu tim gitu ya, ada kerjaan apa? Tolong ya, cari ya, itu kan sebenarnya perintah juga kan, walaupun ada kata tolong kan. Betul. Dalam waktu dekat cari ini. Nah, terus misalnya dalam jangka waktu sebelum deadline, kita pasti mau follow up, bener gak? Bener. Udah atau belum? Bener gak? Bener. Udah selesai atau belum? Nah, di sini diajari Smart Student di Smart Book series kali ini, dia bilang apa? Ada kendala gak dalam pekerjaannya? Ubah komen kan perintah, jadi question. Ada kendala gak? Ketika orang yang tanya itu ada kendala, pasti dia ngomong kan? Ya sebenarnya nggak ada sih, belum aku kerjain aja sih. Nah itu otomatis orangnya penting aku, atau enggak ada sih kendalanya tapi udah aku kerjain sampai sini, selanjutnya aku nggak tahu kayak gimana gitu. Nah itu kan kita tahu progresnya kan, tanpa harus kayak langsung perintah-perintah aja, udah atau belum, selesai atau belum gitu kan. Tapi kita tanya ada kendala gak selama mengerjakan hal tersebut. Nah di situ aku lihat perintah itu diganti jadi pertanyaan. Lalu yang keempat, jangan publish ke banyak orang kalau si A itu salah. Kalau misalnya ada teman kita nih dalam kelompok nih 10 orang, satu orangnya ada melakukan kesalahan yang kita tahu tapi orang lain nggak tahu. Jangan kita ngomong, oh si A nih tadi melakukan sini, kalian tahu nggak? Itu kurang bijak lah, kurang dewasa juga kan. Nah, dewasa gimana? Face to face, ajak ngobrol berdua. Ya kok kamu lakukan itu? Nah itu kan lebih counseling gitu kan, mentoringnya, ngobrolnya kan untuk kebaikan dia kan. Dan kalaupun kita misalnya yang tadi kita bilang, kalau kita publish ke semua orang, kalau si A salah, si A tuh bisa overthinking loh. What? Malahan dia udah tahu salah, dia pasti gak enak, tambah gak enak lagi dia karena orang lain udah banyak tahu. Nah itu kurang bijak sebenarnya, kurang bagus sebenarnya. Bodoh amat kalau misalnya dia nanti ada perubahan atau enggak, itu kan keputusan dia. Intinya kita udah nyampein kan. Dan ketika pun kita kasih masukan pun, dia ada progres kecil pun, kita harus belajar apresiasi. Wah hebat ya, dan 1% lah setiap hari. Yang kelima, di buku ini aku belajar juga buat orang lain senang melakukan yang kita usulkan. Kan kalau misalnya dalam organisasi atau dalam perusahaan, kita sebagai leader, kita punya bawahan lah gitu kan, orang-orang yang bekerja, harus membuat mereka senang ngerjainnya untuk mencapai visi tujuan bersama kan. Caranya apa ya? Kita kasih big dreams ya. Tujuannya kan bukan egois sebenarnya kan. Orang bawahan kita kan kita nyampein ke dia, ya itu memang tujuan bersama-sama. Aku pun memang mau mencapai itu biar kalian pun oke gitu kan. Tanda kutip gak ada yang dikeluarin, gak ada yang kontribusi, ya sama-sama kontribusi gitu. Gak ada yang apa ya, oh si A kerjaan lebih banyak, si B kerjaan, gak ada. Yang penting semuanya ada bagiannya gitu.
semua ada tanggung jawabnya gitu. Ini yang aku dapetin sih dari buku ini kan, karena sangat-sangat luar biasa ya terkait bagaimana kita membangun orang lain gitu. Apalagi trait leadership-nya ada 5 ya, 5 poin tadi ya. Pertama, pujian dan apresiasi yang tulus pada orang lain. Lalu yang kedua, mengakui kesalahan sebelum mengkritik orang lain. Yang ketiga, ubah perintah menjadi pertanyaan. Lalu yang keempat, jangan publish ke banyak orang kalau seseorang itu salah, melainkan better face to face gitu ya. Nah, buat orang lain senang melakukannya dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan big dreams-nya seperti apa, big vision-nya seperti apa. Yang biar dia tahu, dia sadar, oh ternyata aku juga dilibatkan nih, aku juga ada ambil bagian, ya aku mau lakuin yang terbaik. Luar biasa banget. Powerful. Jadi teman-teman, Smart Book Series kali ini coba kalian terus komentar juga buku apa yang bakal kita bahas juga, yang bakal kita dapetin poin-poinnya, yang pastinya itu dapat menjadi fondasi untuk kita kan, apalagi generasi milenial, generasi Z ya, Gen Z yang umur 20-an. Itu ya, semoga bermanfaat dan salam cerdas. Thank you, Kobil. Thank you. Bye.